pembuatan user login, service user login. Ya, di sini pertama-tama kita disuruh untuk mengikuti tahapan-tahapan dari web ini untuk menghasilkan file service user login. Nah, pertama-tama kita klik dulu ini, lalu klik kanan, klik kanan open link in new tab. Nah, ini udah kebuka ya, jadi saya udah membukanya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama-tama kita disuruh untuk membuat tabel di MySQL dengan nama tabel tersebut dengan nama tabel user. Ya, user ya. Oh, sorry, database-nya namanya, kalau dilihat dari sini nama database-nya yaitu employee DB ya. Oke, teman-teman kita bikin dulu, kita buka dulu ini localhost admin. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan terlebih dahulu SMTP-nya, Apache dan MySQL-nya. Lalu di sini kita buat database baru dengan nama kita buat. Nah, dari database ini sudah terbuat, maka kita akan membuat tabel. Ini ya, buat tabel. Namanya user tadi ya, tabel user, tabel underscore user. Nah, seperti ini, lalu kirim. Gak lama ya memprosesnya. Nah, ini dia. Setelah itu ini kita harus mengisikan field dari tabel tersebut apa aja. Nah, field yang diminta yaitu ada UR_ID. Ini ya, kita masukkan UR_ID, lalu innya panjangnya 11, lalu no sama auto encryptment, no ya, sama AI nya ini di checklist auto encryptment. Lalu di sini dia binary. Oke, dia binary ya. Lalu di sini apa lagi? Lalu dia varchar 50, jenisnya varchar, panjangnya 50. Lalu ada UR password. Ini kita buat jenis varchar juga sama
keempat ada UR status. Status int 11 ya, int namanya 11. Not semua. Primary characternya use URID, engine default plus 1. Oke, sudah. Kalau sudah, ini search engine-nya InnoDB ya, benar ya, ini InnoDB. Lagunya matiin 1. Kita simpan. Ketika disimpan, seharusnya nggak bisa sih. Karena udah punya mereka. Nah, ini ya, ini udah bisa tampilannya seperti ini.
ada fieldnya, ada URID, username, your password, and your status. Nah, untuk mengisinya kita ke struktur ini ya, ini kita lihat, lalu kita tambahkan. Nah, ini untuk mengisi dari isian field. Untuk pertama ini ada your ID, ini untuk kolom your ID ini kita kosongkan karena dia auto encryptment, jadi langsung aja ke username. Untuk username pertama di sini kita masukkan, yaitu ada ini ya, miraf@gmail.com. gmail.com, password miraf, statusnya 1. Yang kedua ada kapil@gmail.com, kapil. Statusnya sama. Lalu jika sudah, di sini kan baru ada 2, tambahin lagi, kita bisa tambahin lagi 2 baris lagi. Sini ada arvin@gmail.com, arvin@gmail.com, dengan passwordnya itu arvin sama statusnya 1 juga sama. Oke. Di sini kita kirim. Ini ya, ini itu username password ini filenya kita bisa lihat di tabel usernya lagi. Nah, ini ya, ada your ID 123, ini udah terisi otomatis. Lalu ada username, your username-nya di sini ada miraf, kapil, dan arvin. Passwordnya yang tadi kita masukin miraf, kapil, dan arvin, lalu statusnya sama 1. Setelah itu sama ya di sini. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke membuat PHP service-nya. Jadi membuat PHP ini dengan diberi nama service_user_login.php. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai membuat text editor PHP dengan nama service_login_user_login.php. Nah, pertama-tama kita membuat codingan PHP ini. Saya di sini memakai text editor Sublime. Nah, teman-teman, pertama-tama ini adalah hasil yang sudah saya buat. Pertama-tama membuat ini yaitu caranya dengan file, lalu new file. Nah, teman-teman di sini bisa men-save terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan ctrl lalu S. Nah, ini untuk save. Teman-teman bisa menyimpannya itu di SendPP lalu htdocs. Nah, teman-teman masukkan nih di sini namanya seperti yang tadi disuruh, yaitu service_user_login.php.
Nah, jika sudah maka teman-teman save. Nah, setelah itu kita baca lagi di sini. Nah, ini ya teksnya. Yang pertama-tama teman-teman tuliskan terlebih dahulu PHP ini. Nah, jika teman-teman membuka mengawalinya dengan PHP, maka dia akan bisa langsung ya ini keluar tanda tutup dari atau tanda mengakhiri dari teks tersebut, dari tanda mengakhiri dari teks PHP ini, yaitu dia keluar tanda tanya lalu tutup kurung. Nah, sekarang kita akan membuat MySQL server berhubung atau menghubung dengan PHP file yang kita buat tadi, yaitu service_user_login.php. Nah, berikut ini adalah penjelasannya, yaitu post server yang kita buat yaitu localhost. Jadi MySQL-nya ini localhost servernya, lalu username ini root untuk memanggilnya, dan passwordnya ini blank atau kosong, maka kita tuliskan tanda petik 2 ya ini ya. Lalu untuk database-nya, yaitu di sini kita masukkan database yang udah kita buat tadi, yaitu employee.db. Nah, di sini sekarang kita membuat parameter dari Android application. Jadi kita menggunakan metode get. Nah, di sini kita akan mencoba metode get untuk pemanggilannya. Teksnya sebagai berikut. If iset metode get username, sini ya isinya get username, lalu iset lagi get passwordnya apa. Seperti yang kita tahu ada Nirvana, lalu ada 3 ya, ini di atas ini ada Nirvana, lalu ada Kapil dan Arvin dengan masing-masing Niraf dengan passwordnya Niraf, Kapil dan Arvin. Nah, setelah itu di sini kita cek username dan passwordnya dari service URL-nya. Apabila itu berhasil, maka akan keluar parameternya yang kita panggil, yaitu statusnya, message-nya, dan user ID-nya. Nah, di sini apabila sukses, maka statusnya akan oke, message-nya akan login successfully, lalu user ID-nya yaitu user ID yang kita panggil. Misal kita panggil Niraf, maka akan keluarnya Niraf. Kita panggil Kapil, maka akan keluar Kapil dengan passwordnya apa. Lalu kalau kita panggil Arvin, maka akan keluarnya Arvin. Nah, di sini apabila user atau database-nya itu salah, maka statusnya akan not okay atau message-nya enter correct password. Nah, lalu user ID-nya maka akan 0, yang artinya berarti itu salah. Nah, berikut ini adalah lanjutan teks dari isian teks dari yang kita buat. Ini ya, get data, select user ID, username-nya apa, your passwordnya, lalu from tabel user di mana, dan user password dengan password ini untuk pemanggilan passwordnya. Untuk pemanggilannya itu diawali dengan tanda $. Lalu ini ya get data. Nah, ini parameternya yang kita panggil. Statusnya apabila dia valid maka akan keluar 1. Lalu user ID-nya yaitu user ID yang kita masukkan. Dia auto encryptment ya. Lalu message-nya itu apabila valid datanya maka akan login successfully.
Selanjutnya apabila salah, maka di sini message-nya akan enter correct username or password. Nah, di sini ya JSON-nya kita panggil responsnya. Nah, setelah itu di sini ini adalah teks complete code, teks complete dari php file service _login_user_login.php. Teman-teman bisa terlebih dahulu untuk menyalin atau mengetikkan codingan ini ke dalam teks editor teman-teman semua. Nah, di sini saya udah menyalin ya teksnya ini, membuat teksnya sama seperti yang ada di contoh ini. Nah, jika sudah, kita dapat mengujinya yaitu dengan cara mengaktifkan terlebih dahulu SAMPP-nya. Nah, ini ya. Lalu kita masukkan ini http localhost 8081 service_user_login.php dengan username-nya yang kita panggil yaitu niraf dan passwordnya yaitu niraf. Nah, jika benar, maka responnya akan keluar sama seperti ini. Mari sekarang kita coba masukkan terlebih dahulu. Ini kita copy dulu. Kelebihan copy. Nah, ini ya, kita copy. Setelah itu di sini kita coba. Nah, ini ya keluarnya ada kesalahan di koneksi atau proxy and firewall. Nah, biasanya di sini kita nggak perlu pakai 8081 ini. Coba hapus dulu. Nah, ini bisa. Nah, berhasil ya dengan respons 11, user ID-nya 1, message-nya yaitu login successfully. Nah, ini sama ya. Jadi kita berhasil. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.